PT Medikaloka Hermina Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2 tahun lalu. Dan rekan Julita Telongbanua akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Julita. Baik, terima kasih Rudi. Dan pemirsa, saham PT Medikaloka Hermina Tbk ini telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar di bursa saham kita. Kita simak datanya. Ini dia PT Medikaloka Hermina Tbk, pemirsa, kodenya adalah HEAL atau HIL, pencatatannya 16 Mei 2018. Masuk ke papan utama. Bidang usaha utamanya adalah jasa kesehatan, sektornya trade, services and investment, kemudian subsektornya adalah healthcare. Selanjutnya kita lihat siapa saja pemegang saham dari Rumah Sakit Hermina ini, pemirsa. Nah, ini ada Non Wijaya Kusuma memiliki 4,8% saham, kemudian Yulisar Kiat memiliki 11,8% saham. Juga dimiliki oleh individu, ini Raden Enjun memiliki 7,3% saham, kemudian masyarakat ini yang berwarna biru, pemirsa, memiliki 979,808 juta lembar saham atau 32,9% saham. Selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan nilai saham dari Rumah Sakit Hermina ini atau HEAL sejak Januari hingga 11 September. Ini pada awal Januari berada di harga Rp3.670 per lembar saham, kemudian turun pada bulan berikutnya. Pada bulan Februari 3.230, pada bulan Maret anjlok ke harga 1.900. Pada bulan April kembali naik 2.300, Mei naik lagi 2.900, hingga pada akhirnya pada bulan Juni berada di harga 3.240. Namun pada bulan Juli, Agustus hingga September ini harus kembali turun dan pada September ini tercatat di harga Rp3.170 per lembar sahamnya. Yaitu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Rudi. Baik, terima kasih Julita, dan dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Aristo. Pak Aristo? Ya Pak. Ya, ini kalau tadi melihat gerakan grafik saham HEAL ini memang agak menarik ya. Di Januari itu sekitar 3.600-an, kalau Maret itu memang hampir semua emiten turun ya, drastis. Kemudian sempat naik, tapi sempat turun, dan sekarang trennya memang naik lagi, tapi belum mencapai di angka di awal tahun. Nah, ini kalau target dari Medikaloka sendiri seperti apa Pak Risto harapannya? Target yang kita ada internal lebih ke arah operasional dan financial, Pak. Jadi market akan menentukan harga saham kita. Ya. Namun kalau dilihat bahwa kita still on track supaya by the end of the year kita bisa bertumbuh secara positif dari segi revenue, EBITDA, dan juga dari net income. Oke, ini kalau kita bicara soal anak usaha, tadi sebetulnya sempat ngobrol juga sama Pak Risto. Ini setiap rumah sakit Hermina itu merupakan satu anak usaha tersendiri, begitu Pak ya? Betul Pak. Oke, nah ini ada rencana kalau anak usaha ini juga akan melakukan IPO atau tidak Pak? Tidak ada. Belum ada ya? Okay. Tidak ada. Oke. Nah, untuk jaringan Rumah Sakit Hermina sendiri, Pak, ini selain di Jawa, tadi juga sempat disebutkan, tapi mungkin pemirsa juga perlu tahu. Ini selain di Jawa dan di Sumatera, di mana lagi, Pak? Jadi di Jawa mayoritas, namun lebih dari 10 rumah sakit itu berada di luar Jawa. Okay. Yaitu ada di Medan, ada di Padang, di Pekanbaru, Palembang, Lampung. Dan juga di Kalimantan kita ada 2 di Samarinda dan Balikpapan. Di Sulawesi kita ada di Manado dan Makassar, dan kita juga ada di Kendari. Oke, nah itu selain daerah-daerah yang sudah ada rumah sakit Herminanya, apakah Medikaloka juga melihat ada daerah-daerah lain yang sebetulnya masih potensial membutuhkan kehadiran rumah sakit di sana? Betul Pak, potensi masih sangat besar ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia sekarang ada hampir 3.000 rumah sakit dan 325.000 tempat tidur. Ya. Kalau dilihat dari appropriate supply dan demand-nya, itu Indonesia masih membutuhkan sekitar 500.000 tempat tidur lagi. Oke, itu jadi pada hari ini baru ada 325.000 dan masih butuh menambah 500.000. Oke. Nah itu kalau kita bicara soal lokasinya Pak, apakah masih
di lokasi yang saat ini sudah dibangun Hermina tapi masih membutuhkan tambahan rumah sakit, atau sebetulnya masih ada daerah-daerah lain yang menurut Hermina ke depan ini juga menjadi tempat potensial sebetulnya untuk membangun rumah sakit di sana atau memiliki rumah sakit di sana? Betul Pak, jadi dua-duanya ya Pak, yaitu untuk di kota yang Hermina sudah ada present, tapi juga ada kota-kota lain yang memberikan opportunity dan di kota tersebut Hermina belum ada presentnya. Contohnya Pak? Sepertinya contohnya kita lihat di Cilegon, kita juga melihat di Aceh. Oke. Artinya sebetulnya ini bukan hanya di daerah yang sudah ada banyak rumah sakitnya tapi masih membutuhkan kehadiran tambahan rumah sakit, tapi juga mungkin ada daerah-daerah lain mungkin seperti Bali juga belum ya Pak ya? Iya, kita belum ada di Bali. Bali dan mungkin ke Indonesia Timur juga mungkin? Iya, di Ambon pun juga saya rasa opportunity-nya cukup baik ya. Oke, baik. Pak Aristo? Jadi memang di kota-kota yang kita udah ada dan juga kota-kota baru lainnya. Baik. Pak Aristo, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali usai news update sesaat lagi.